Seorang ibu muda dan cantik, tiba-tiba tak bisa menahan diri di depan umum di TK putrinya. Untuk menutupi rasa malu itu, putrinya yang cerdas langsung menuangkan air dari tangannya ke tubuh sang ibu. Ayah yang melihat langsung memarahinya dengan keras. Namun si gadis kecil sama sekali tak merasa tertekan. Bahkan berinisiatif menanggung semua kesalahan. Karena hanya dia yang tahu, ibunya mengidap Alzheimer stadium berat. Belakangan ini, saat memasak sering lupa mematikan kompor. Bahkan kadang lupa siapa dirinya sendiri. Padahal wanita itu dulunya adalah sosok elit karir. Hari itu sepulang kerja dengan tubuh letih, ia mendapat telepon dari guru TK. Barulah sadar ia lupa menjemput anaknya. Segera ia berbalik arah menuju TK. Namun semakin berjalan, semakin terasa jalannya aneh. Karena jalan itu sama sekali bukan menuju TK. Ia sendiri tidak tahu kenapa bisa berada di sana. Tiba-tiba sebuah kecelakaan mobil terjadi. Ia pun dilarikan ke rumah sakit. Meski luka luar tak parah, dokter mengatakan sesuatu yang menghantam hatinya. Ia mengidap Alzheimer dini. Penyakit itu berkembang sangat cepat. Paling singkat beberapa bulan. Paling lama hanya 1-2 tahun. Mendengarnya ia terbelalak tak percaya. Bagaimana mungkin di usia 30? Ia sudah terkena penyakit pikun yang biasanya hanya pada lansia. Ia bekerja keras bertahun-tahun. Semua demi masa depan anaknya. Namun kini bahkan tak punya kesempatan menemani anaknya tumbuh besar. Tanpa disangka, putrinya mendengar semuanya secara tak sengaja. Wanita itu hanya terpikir satu hal. Jangan sampai membebani anaknya lagi. Saat ia menelpon suaminya agar menjemput anak, suaminya malah marah-marah sibuk dengan kerjaan. Wanita itu akhirnya bersikap tegas, memaksa suaminya segera datang ke rumah sakit. Si gadis kecil sudah menduga ibunya ingin menyembunyikan penyakit itu. Maka ia duduk manis agak jauh. Saat ibunya keluar dari ruang periksa, wanita itu langsung tak kuasa menahan emosi. Dokter pun mengingatkan, penyakit ini tak ada obatnya. Kelak ia akan lupa keluarga, teman, bahkan melupakan dirinya sendiri. Wanita itu menangis terseduh. Putrinya dengan lembut menghapus air matanya. Diam-diam bertekad akan menjaga ibunya. Saat itu juga, suaminya baru datang. Melihat istrinya hanya lecet di dahi, ia malah marah-marah dipanggil pulang kerja. Emosi wanita yang lama tertekan pun pecah. Ia menuduh suaminya hanya peduli pekerjaan, tanpa pernah memperhatikan keluarga. Hingga suatu hari anak mereka sakit dan harus dirawat. Wanita itu tak sanggup sendirian, lalu menelpon suaminya. Namun yang terdengar justru suara genit suami dengan asistennya. Pertengkaran pun pecah total. Wanita itu akhirnya mengajukan cerai, bahkan menawarkan agar anak ikut ayahnya. Suaminya yang sedang emosi, langsung setuju dan berniat membawa anak pergi. Tapi saat asisten menelpon mengingatkan jadwal dinas, ia baru sadar akhir pekan ada perjalanan bisnis. Mendengar suara asisten, wanita itu sadar. Ia tak boleh menyerahkan hak asuh anak pada suami. Asisten yang licik itu sejak lama mengincar posisi nyonya presiden. Akhlaknya busuk, tak mungkin memperlakukan putrinya dengan baik. Keesokan harinya, wanita itu menemui sahabat yang tumbuh bersamanya di panti asuhan. Meski tak sedarah mereka seperti kakak adik, saat mendengar penyakitnya, pria itu sangat terkejut. Namun wanita itu sudah menerima kenyataan. Ia memintanya mengurus urusan setelah kematian, mendirikan dana pendidikan bagi anaknya, agar masa depan putrinya tetap punya jalan. Sepulangnya, ia bahkan mengirim info panti perawatan yang sudah ia pilih. Tanpa tahu, semua yang ia lakukan terlihat oleh putrinya. Keesokan harinya, putrinya bolos sekolah, diam-diam pergi ke panti perawatan, ingin melihat seperti apa kehidupan ibunya kelak. Di saat bersamaan, wanita itu pergi kontrol ke rumah sakit. Dokter mengatakan penyakitnya sudah memburuk. Jika tak ada yang menemani, sebaiknya segera masuk panti perawatan. Belum sempat ia mencerna kabar buruk itu, telepon dari guru masuk, mengabarkan putrinya tidak masuk sekolah. Ia segera melacak lewat ponsel dan pulang dengan cepat. Marah bercampur panik, ia memarahi putrinya habis-habisan. Namun saat melihat sayur di tangan anaknya, baru bertanya apa yang